Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Jadi 1 milenium ya, 1000 tahun di dunia, 1 hari saja di akhirat. Insyaallah. Makanya kita harus memperbanyak deposito kita, tabungan kita, tabungan hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang sempat suara ini sampai ke tempat Bapak Ibu sekalian. Pada Allah selalu kita bersyukur dengan memujinya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai saat detik ini di hari ketiga Sya'ban. Kita sudah hari ketiga Sya'ban, sudah melewati bulan Rajab yang lalu. Mudah-mudahan kita terus diberi keberkahan dalam kehidupan ini, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak tentu umur kita ini kan jadwalnya sama Allah, enggak diberitahukan kepada kita. Kemarin ada yang meninggal sedang mengaji Al-Quran, Isra Mi'raj, di Birin. Ada juga yang sedang imam tersungkur jatuh meninggal. Ada yang sedang memberi dakwah, kuliah, ceramah, khutbah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat umur pada kita sekalian. Selawat beri salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah menitipkan 2 warisan yang sangat berharga pada kita sekalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Barang siapa berpegang teguh dengan kedua hal ini, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kehidupan kita sangat terbatas. Yang lalu kita jelaskan 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia, kan? Kalau umur kita 60 tahun, 1,5 jam hidup kita, gitu. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi 1 milenium ya, 1000 tahun di dunia, 1 hari saja di akhirat. Insyaallah. Makanya kita harus memperbanyak deposito kita, tabungan kita, tabungan hari akhirat. Deposito mungkin di dunia ada tabungan kita di bank, bisa dihitung. Tabungan kita nanti di akhirat harus kita terus memperbanyak, ya. Tidak perlu kita menghitungnya, nggak mampu kita hitung. Ibu jamaah, para pendengar sekalian, malam ini kita lanjutkan
Sya'ban ya. Kita sudah dalam bulan Sya'ban. Sya'ban artinya terpencar. Orang-orang Badui dulu di bulan Sya'ban terpencar mencari air minum, mengembalakan hewan, untanya, saling berpencar. Sya'ban, cabang. Ada 4 hal yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Kalau dalam Rajab yang sangat monumental, Isra Mi'raj, perintah salat. Yang pertama dalam Sya'ban ini perpindahan arah kiblat. Arah kiblat terjadi perubahan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Yang kedua, turun ayat untuk berselawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Yang ketiga, turunnya perintah puasa di bulan Sya'ban, puasa Ramadan. Kemudian adanya penyerahan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Para ulama menginformasikan pada nisfu Sya'ban berganti buku amal kita. Yang ini diangkat, kemudian turun lembaran rapor baru supaya kita mengisinya. Begitu nilai kemuliaan bulan Sya'ban ini. Malam ini mungkin kita lihat yang pertama, perpindahan arah kiblat di bulan Sya'ban. Setelah Rasulullah 16 bulan itu dalam salat beliau berkiblat ke Masjid Aqsa, Yerusalem. Karena kita tahu ada Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Itu 16 bulan Rasulullah menghadap dalam salat ke sana. Tapi Rasulullah sangat rindu kepada tempat kelahirannya di Masjidil Haram, Baitullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Jibril, aku senang jika Allah memalingkan wajahku dari kiblat Yahudi ya. Sana kan kiblat Yahudi, di Aqsa juga. Lalu Jibril jawab, aku hanya sebagai hamba ya Muhammad, ya Rasulullah. Tapi andalah mintalah olehmu sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu sangat rindu untuk memalingkan wajah ini ke Baitullah. Maka Rasulullah berdoa mengadahkan wajahnya ke langit, maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardha. Kami melihat, kata Allah, kamu wahai Muhammad sering bolak-balik wajahmu ke langit fis sama', maka pasti akan kami palingkan wajahmu kiblat kemana yang aku sukai. Allah langsung memakbulkan permintaan, permohonan, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di masjid
yang sekarang disebut Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Tapi asalnya dalam riwayat, asalnya nama Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah itu di Madinah pada tahun kedua Hijrah. Rasulullah ada sesuatu kepentingan hajat ke masih area Kuba, 7 km dari pusat kota Madinah. Itu wisata spiritual. Kalau hari ini biasa jamaah haji atau jamaah umrah dibawa tempat ziarah 7 km dari Masjid Nabawi. Asal namanya Masjid Bani Salamah, wakaf. Di tempat rumahnya Bani Salamah dibangun masjid. Seperti juga Masjid Kuba pada tahun pertama Hijrah, wakifnya Khabbab Al-Arad, sahabat Nabi, mewakafkan tanah bangun masjid. Di hampir rata-rata rumah Allah itu, termasuk tempat kita itu, wakaf. Penyerahan yang secara tulus ikhlas oleh wakif hamba Allah untuk menjadi harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini terjadi pada tahun kedua Hijrah. Itu Masjid Qiblatain. Makanya sedang Rasulullah salat zuhur 2 rakaat, turun wahyu ini. Langsung Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, berbalik 180 derajat, karena Masjidil Aqsa ke arah utara, Masjidil Haram ke arah selatan. Jadi setelah 2 rakaat salat zuhur, maka diberi namalah Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka Allah memalingkan, maka palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram. 144 Al-Baqarah. Tapi Nabi tidak merusak salat, tapi memutar badan haluannya ke arah selatan, arah Masjidil Haram, ke Baitullah. Makanya kita menghadap kiblat dalam salat salah satu syarat sahnya salat. Di samping wudu, taharah, kemudian pakaian yang bersih, kita yakin tidak ada kotoran najis. Yang ketiga, tempat yang bersih. Yang keempat, menghadap kiblat. Syarat sahnya. Kalau orang haji, orang umrah, ya langsung Ainul Ka'bah. Kalau kita jauh di sini ya jihad arah Ka'bah. Kita jihad ini arah sudah diijtihadi, ini arah masjid, ini arah kiblat ke Baitullah. Maka sekarang ketika diukur kembali dengan alat teknologi tidak sesuai arah kiblat, maka diputar sedikit tempat salat, sajadah, tikar salat dan sebagainya. Tidak perlu harus rombak masjid ya, tapi arah saja dirubah sedikit supaya lebih alat mengarahkan kita secara sains dan teknologi ke sanalah arah Masjidil Haram. Karena salah satu syarat sahnya. Wahai semua penjual wujuhakum syatra, di mana saja kamu berada, hadapkan ke arah itu wajahmu. Oh, kalau dalam hutan nggak tahu ya kita yakin saja. Di laut kita niat, walaupun diputar-putar perahu oleh gelombang, kita sudah niat menghadap kiblat. Dalam kendaraan ya kita sudah niat itu karena roh sah, ada emergency di situ. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka sudah tahu
disebutkan di dalam Injil, dalam Taurat. Sudah tahu mereka ini yang benar, ya, menghadap ke Baitullah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sedangkan Allah mengingatkan kita, orang-orang yang lalai, jangan lalai apa yang kamu kerjakan. Kita jangan lalai, waktu sangat singkat. Kalau umur kita 60 tahun, 65 tahun, hanya 1,5 jam hidup di dunia ini. Singkat sekali, Bapak Ibu sedang jamaah sekalian. Tapi kita mencari keberkahan umur kita, berkah umur, walaupun terasa sedikit tapi lama jadi. Kalaupun diberi Allah kita umur panjang, tapi amal kita baik, senang ke masjid, menabung deposito kita dalam buku catatan amal kita nanti, ya, rapor kita lebih nilainya bagus-bagus semuanya, ya, harus cum laude kalau anak sekolah kan nilai tertinggi, ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentang persoalan ibadah. Makanya para sahabat Rasulullah mengatakan, atadaruna lima sumiya Sya'ban. Tahukah kamu sekalian mengapa dinamakan bulan Sya'ban? Kenapa dinamakan Sya'ban? Mereka menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang maha mengetahui. Ya Rasulullah, kenapa ini dinamakan bulan Sya'ban? Qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Rasulullah menjawab, karena di dalam bulan itu bercabang-cabangnya kebaikan yang banyak sekali disiapkan oleh Allah. Sudah diambil amal kita ini, diangkat nisfu Sya'ban, nanti diturun lembaran baru, baik bantren rapor baru, kita merah-merah nilai, ya, karena kita isi. Inilah mengingatkan Sya'ban, mempersiapkan diri, memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban. Puasa, Rasulullah kan berpuasa kan Senin Kemis saja, ya, sampai 1 bulan. Kata Aisyah, tidak melihat Rasulullah berpuasa yang lainnya selain Ramadan kecuali Sya'ban sebagainya. Ya, kita paling kurang ya Senin, besok Kemis, Ayyamul Bid, kita menabung tabungan kita. Inilah yang membuat Rasulullah beribadah di bulan Sya'ban, supaya amalnya diangkat yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atani Jibril lailatan nisfu min Sya'ban. Malaikat Jibril mendatangi saya, kata Rasulullah, di bulan malam nisfu Sya'ban, ya. Karena malam berat nisfu Sya'ban, Imam Damdam limpah keluar, ya, begitu dibuat dalam nazam para ulama, ya. Waqala, malaikat mengatakan, ya Muhammad, hazihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Ya Muhammad, malam ini Allah buka pintu langit dan pintu rahmatnya di malam nisfu Sya'ban. Terus kita latih, ya, supaya amal kita lebih baik, dibuka seluruh pintu langit kosmos. Bagaimana pintu langit kita jelaskan lalu, langit 1, langit 2, langit ketiga. Dalam ilmu kosmologi, antara satu langit dengan langit kedua nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat oleh mata ini, jauh.
kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakum wasalli warfa raksaka wa yadayka ila sama. Hai Muhammad, berdiri, bangun, salat, angkat kepalamu, angkat tanganmu ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu, perbanyak maka kita di Rajab, di Sya'ban, terus memperbanyak amal ibadah, amal saleh, sedekah, membaca Al-Quran, silaturahim, dan sebagainya. Ya Jibril, Rasulullah mengatakan, ma hazil lailah, malam apa ini? Faqala hazihi lailatul yaftahu fiha salasumi'atin babin minar rahmah. Malam ini dibuka 300 pintu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kasih sayangnya Allah, melimpahkan kasih sayangnya ke bumi. Fayaghfirullah ta'ala bijami'i man la yusyrik billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni seluruh hambanya, kecuali ya orang-orang yang mensyarikatkan Allah. Jadi kalau dia tidak menyekutukan Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Karena orang yang mensyarikat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah mengampuni segala dosa hambanya kecuali dosa syirik, menganggap yang lebih kuasa ada benda lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah, sudah syirik, menafikan perintah-perintah wajib salat misalnya, malah murtad, dan seterusnya. Illa man kana sahiran atau kahinan atau musyahinan. Jadi orang-orang yang tidak diampuni siapa? Tukang sihir, tukang ramal. Ada dulu waktu mau pon ada tukang ramal datangkan, bek naujin gitu. Itu kan syirik. Malah kita melawan kuasanya Allah. Ya. Tani biujin anasotin, rahmat, hujan itu rahmat. Tani biuropi kadang itu susah, panas, alu-alah, sapuhan kena. Ya. Dan kita kurang bersyukur kepada Allah. Ketika diberi susah, ujian, kita kurang sabar. Ketika diberi rahmat oleh Allah, kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au mudmina khamrin, atau orang-orang yang meminum minuman yang memabukkan. Khamar ya, khamar atau narkoba hari ini. Padahal minuman yang memabukkan, makanan itu kan haram, dosa besar. Maka kalau di Aceh kedapatan terbukti minum khamar, narkoba, dicambuk 40 kali. Malah masa Umar itu 80 kali dicambuk. Dicambuk. Innama harrama rabb fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal is kullu muskirin khamrun wa kullu muskirun haramun. Rahu Abu Dawud. Setiap yang mabukkan itu khamar, setiap yang mabukkan itu haram, sedikit atau banyak ya. Baik sedikit atau banyak, itu kan merusak akal ya. Akal kita akan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin dikonsumsikan narkoba, khamar, mabukkan, semakin mematikan sel-sel darah putih dalam otak kita. Bukan hanya sekedar stres, depresi, tapi bisa majnun, bisa gila,
malah penyakit-penyakit lain juga mudah sekali muncul bagi orang-orang yang mengkonsumsikan minuman-minuman yang memabukkan itu. Segala jenis minuman yang terbuat dari perasan anggur, kurma, gandum, atau dari bahan lainnya. Karena cuka kita hijau awalnya bisa diminum ya. Tapi banda simpan jadi cuka, bisa mabuk, nyari aja memang. Jangankan itu, air minum air putih saja kalau kelewatan kita akan memang. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengkonsumsikan khamar ya, konsumsikan khamar. Kemudian di samping mudmina khamarin au musiran ala zina, ada dia melakukan zina, na'udzubillah. Makanya kan itu tergolong fawahish, perbuatan keji, sangat jelek. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali, kata Allah, mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji, sangat dilarang, dosa besar. Maka untuk tidak mendekati itu ya pergaulan, menutup aurat, baik laki maupun perempuan, tutup aurat. Kalau aurat laki-laki sampai bawah lutut, antara pusat sampai bawah lutut, urung pakai celana pendek di atas lutut, yang muda, yang tua. Anda rasa malu, Anda merasa bersalah. Johonda, betul. Begitu juga ibu-ibu, pakaian ketat, bodinya nampak, dan sebagainya lah, akilah riba atau memakan riba, tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba sesuatu yang bertambah. Sekarang praktek rentenir ya. Khamar menjudi, lagu pedah yang dilarang Allah tak kerja ya. Sudah KTI dia di dalam Al-Quran. Kenapa kita harus menerobos rambu-rambu yang dilarang oleh Allah? Sebagai kalawan syariat Allah, sehingga susah bela diri. Ada mas'uliyah di akhirat. Kalau orang tak keburu hari ini juga kan Los Angeles habis terbakar. Dari mana api? Dalam angin ada unsur apinya. Ar-riyah, an-nar, ada api ya, saija angin utung sebagainya. Tadi juga misalnya dibaca tanda-tanda kebesaran Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentara gajah, karena hebat menganggap diri buat Baitullah di Yaman, Abrah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Burung ababil didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekejap saja. Kalau kita melawan syariat Allah, rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khamar menjudi kagak pegah dalam Al-Quran, qat'i dari Allah. Mengenai praktek riba, dijauhi
be'ruh hai akhi setan pegoda. Tak pinjam 1 juta, you bayar 1.200.000, 1.100.000. Riba itu kullu zai, setiap yang bertambah itu riba. Sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim, penindasan, rentenir. Maka bank-bank itu harus bersyariat, harus yakin bersyariat. Riba semuanya kan bertambah. Tapi yang bersyariat, bank bersyariat, akadnya akad syariat. Bena dalam pikirannya bisnis di luar syariat. Orang-orang yang kerja di bank kan semua gaji nanti dari riba. Harus akad syariat. Kita sudah negeri syariat, ada LKSPU, lembaga keuangan syariat, ada kanun. Harus yakin kita, tidak selalu bergelimang dengan praktek-praktek ribawi. Tak ada beberapa orang nggak tahan kerja di bank, takut ribawi ya, sebagainya. Keluar buka usaha sendiri. Baik kata dengar rayuan rentenir, bacut yang diberi susah mbak tak kembali. Bacut yang tak pinjam tapi susah mbak tak kembalikan. Mutamah anak tak bolehnya anak bayi tambah ganda, belum ke ada ganda lagi. Az'afan muza'afah, la ta'kul riba az'afan muza'afah. Jangan memakan riba yang terus bertambah. Bahaya di akhirat. Hai terpegahara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang mensyarikatkan Allah, tukang ramal, tukang sihir, minum khamar, orang berzina, makan riba, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqal walidain, durhaka kepada dua orang tua. Hanji durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar ya. Walidain hanji sakit hati tak menggait-gait, apalagi Sya'ban memasuki Ramadan, bena saling benci antara satu dengan yang lain. Bersih hati, bersih ya. Bagaimana membersihkan hati? Dengan zikir, baca Quran dan seterusnya. Dan orang tua itu kan Allah memuliakan setiap orang tua kita. Satu level setelah Allah suruh ibadah, menyembahnya, kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Setelah menyembah Allah, disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak disuruh yang cari harta dulu, karunia dulu, enggak, tapi orang tua dulu. Maka sesekali kita memejamkan mata, ingat wajah orang tua kita, berdoa untuk dia ya. Kalau dia sudah nggak ada lagi bersama kita, sudah di alam barzah, berdoa. Kita masih hidup juga disuruh berdoa pada orang tua kita ya. Mohon berkah kepada keduanya ya. Kalau kita bekerja pagi-pagi ke rumah orang tua dulu, doain berkah, mudah rezeki ya, baru berangkat kerja sebagainya. Kalau jauh ya lewat alat komunikasi, ada HP, doain kita berkah ya. Kalau memang ada kemudahan, diberi oleh Allah rezeki, kita niatkan sesekali sedekah untuk orang tua kita
Lain nggak diminta kepada kita? Itu saja yang diminta, doa anak dan sedekah kita niatkan untuk orang tua kita di alam barzah. Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, omang ayah dile yang gure, urung yang bale tapu mulia. Menyona salah, maaf talake. Akhirat tente, betuhan kenang bala. Ya, begitulah. Ya, jasa di pomang haida bala. Ada orang anaknya sudah kaya, mau dibalas kompensasi biaya, nggak mau diterima. Dia orang tua sangat ikhlas menyekolahkan sampai menikahkan, kanduri dan sebagainya, sangat ikhlas orang tua. Hana peng tanah itu beliau, penting anak menikah, kanduri dan sebagainya. Itu luar biasa. Doa orang si berkah kepada anak. Tapi punya anak doa orang si ada tak pule siang malam cari rezeki hana berkah, hana doa orang si. Ya. Kalau orang yang kaya kubah harta ke anak, tapi habis publo kapling jual, tidak hutang. Tapi ada orang miskin, orang tuanya ada doa, hidup bisa bahagia, sejahtera. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menyambung silaturahim. Itulah orang-orang nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita terus berdoa agar kita diberi umur kesehatan oleh Allah bulan Sya'ban, kemudian kita bisa diantarkan ke bulan suci Ramadan insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم